I wouldn't be here if it wasn't for you. You know I love you. I miss you. I miss you too, Connell. Fakta yang banyak orang harus terima dan harus mereka lalui adalah hampir semua hati gagal hidup bersama dengan cinta pertamanya. Semua hubungan akan selalu mendatangkan air mata. Selamat datang di Mr. Babao. Kali ini saya akan membawakan sebuah series Irlandia yang menceritakan sebuah percintaan anak SMA yang sedang berada di kelas 3 dan akan segera lulus. Dimulai dengan latar belakang sekolah SMA. Mereka adalah circle atau geng yang selalu menghabiskan waktu bersama di sekolahan. Di gerombolan itu terdapat pria yang bernama Connell dan wanita yang bernama Rachel. I sort of need you to move, Connell. Oh, sorry. Excuse me. Sorry. Excuse me. Right, relax. Di sini digambarkan bahwa Connell adalah sosok pria yang penyabar, tampan, sopan dan baik hati walaupun dia bergaul dengan anak-anak yang selengean. Lalu Rachel adalah teman wanita yang selalu mengagumi Connell. Setiap harinya geng itu kerjaannya hanya membuli anak perempuan yang bernama Marin. Of course, I can persuade the lovely Marianne Sheridan to go with me. Nope, Are you serious? pretty much. Yeah. Okay. Ugly, flat-chested bitch. See, man. Marin ini adalah anak orang kaya yang sangat introvert tapi sangat cerdas. Namun dia kurang bisa bergaul dan hanya menghabiskan waktunya sendirian tanpa seorang teman. Dan Marin adalah wanita yang selalu tangguh menghadapi bulian terhadapnya. Setiap hari Marin selalu mendapat olok-olok dari geng tersebut, tapi tidak dengan Connell. Setiap temannya sedang membuli Marin, Connell selalu diam saja. Itu dilakukan Connell karena ternyata ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah Marin. Atau mungkin sebenarnya Connell menyimpan perasaan terhadap Marin. Setiap harinya Connell selalu datang ke rumah Marin untuk menjemput ibunya yang bekerja di sana. Setiap Connell menjemput ibunya, dia selalu bertemu dengan Marin dan selalu melakukan sedikit perbincangan. You can borrow it if you like. No, Do your friends know? You read so much. most of it wouldn't. I don't tell anybody in school about this, okay? Hal itu berlangsung setiap hari sampai tak mereka sadari sebenarnya mereka sudah saling mengagumi. Namun di sini Marin hanya mengagumi dari jauh karena Connell sepertinya mempunyai hubungan spesial dengan Rachel. Keesokan harinya di sekolah, Marin dibully oleh teman-teman Connell. You enjoying your book there, Marianne? Mary hanya diam saja dan terlihat Connell yang sebenarnya sangat tidak nyaman dengan keadaan itu. Lambat laun waktu berlalu, singkat cerita Connell yang bertemu dengan Marin dan memberanikan diri untuk menyatakan cinta pada Marin. See, I'm just a little confused about what I feel. I think Dan ternyata Marin pun memberi respon yang baik. Dari sinilah dimulai kerumitan-kerumitan dari hubungan asmara mereka yang sembunyi-sembunyi. Di antara hubungannya dengan Marin, Connell selalu terlihat mempunyai kedekatan dengan Rachel. Melihat hal itu sebenarnya Marin merasa sangat sedih, namun Marin tetap memilih diam dan menerima keadaannya. Marin juga takut apa mungkin Connell mendekatinya hanya karena bermain-main. Karena Connell tak pernah menunjukkan perasaannya saat di sekolah apalagi di depan teman-temannya. Setiap kesempatan Connell selalu bertemu dan bercumbu saat di luar sekolah. Ya mereka adalah dua insan yang sedang merekah dan mekar hatinya satu sama lain. Do you have a condom? Dan kini tiba di hari ada sebuah pesta yang diadakan setiap tahun untuk mereka yang akan segera lulus. Connell menyarankan Marin untuk hadir saja karena biasanya Marin tak pernah mengikuti acara-acara seperti itu. Karena mengetahui ada Connell di sana, Marin pun berani datang dengan penuh percaya diri karena merasa ada Connell yang akan melindunginya. Gorgeous. Hey, would anyone like a drink? Thanks. Saat tiba di sana,
dia kembali diganggu oleh teman-teman Connell. Dia menolak untuk diajak menari dan dia mendapatkan pelecehan yang membuatnya merasa sedih dan ketakutan. I don't want to fucking dance with you. Saat Marin marah dan keluar, Connell menghampirinya berusaha menenangkannya dengan cara berniat mengantarkan pulang. Ini adalah pertama kalinya Connell bersikap peduli di depan teman-temannya. Melihat Connell yang peduli dengan Marin, Rachel pun cemburu dan menegur Connell. Tapi Connell membentaknya dan Rachel pun pergi. You okay? It was funny. Would you ever just fuck off? Akhirnya Connell membawa Marin pulang ke rumahnya dan menginap di sana. Mereka pun kembali bercumbu dan pagi harinya, ibunya Connell melihat Marin yang turun dari kamar Connell. Hal canggung pun terjadi. Hey, sorry, I'm just going. Setelah itu Connell berangkat ke sekolah. Di sana ada Rachel yang marah padanya. Namun anehnya Connell merespon Rachel dengan baik dan malah mereka menjadi semakin dekat. Mengetahui hal itu, Marin pun merasa patah hati dan selalu mengurung dirinya di rumahnya. Sebenarnya Connell memilih bersama Rachel karena ibunya melarang keras Connell untuk mendekati Marin. Jika ibunya Marin tahu, maka pasti dia akan memecatnya. Ibunya khawatir dia akan dipecat dan tak bisa lagi menyekolahkan Connell. I think you're a disgrace. And I'm ashamed of you. Karena itulah Connell meninggalkan Marin dan memilih bersama Rachel. Dan Marin yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pun menerima kenyataan walaupun dia bersedih dan Marin selalu bercerita tentang kisahnya kepada ibunya Connell. Do anything that bad? Hingga saat acara kelulusan sekolah, terlihat Connell yang sangat antusias untuk bersama Rachel. Connell menjemput Rachel dan datang ke acara perpisahan bersama. You look well. Thanks. Yeah. Di sisi lain, Marin pun masih merasa patah hati dan tak menghadiri acara perpisahan sekolah tersebut, lalu memilih tetap di rumah saja. Melihat Marin yang tak ada di acara tersebut, sebenarnya Connell merasa sangat bersalah dan mencoba menelpon Marin dan mengungkapkan perasaannya setelah tak ada Marin di hari-harinya. Probably don't want to talk to me or anything, but I miss you. I really love you, Marianne, and yeah, I'm sorry. Singkat cerita, kini mereka sudah lulus dari sekolah SMA dan mulailah di hari pertama Connell berkuliah. Connell menjalani kuliahnya dengan bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Di kuliahnya, Connell mengenal beberapa teman baru. Dia juga mengikuti sebuah organisasi diskusi yang sering mengadakan debat terbuka untuk berbagai hal-hal pemikiran. Di organisasi itu, Connell bertemu dengan seorang pria yang bernama Gareth. It's Connell, right? Yeah, I'm Gareth. I know, yeah. Gareth adalah pria yang sangat terkenal cerdas di kampus itu. Setelah mereka berkenalan, Gareth mengundang Connell untuk datang ke pesta di rumahnya besok hari. Pesta itu adalah pesta perayaan untuk Gareth yang baru saja mempunyai pacar baru. Tiba di hari Connell datang ke pesta, di sana Gareth mengenalkan Connell dengan pacar barunya. This is Connell. Hi. Connell Waldron. When did you take up smoking? We were at school together. No way. Tak disangka ternyata pacarnya adalah Marin. Sekarang Marin sudah terlihat menjadi sosok yang sangat berbeda dari masa dia di sekolah. Marin sudah menjadi wanita yang terlihat sangat percaya diri. Di sana mereka mengobrol bersama, membahas sedikit masa lalu mereka berdua, dan mereka seakan berpura-pura menjadi dewasa dan tak terjadi apa-apa pada hati mereka. You look really well. I have some girlfriends I could introduce you to. I don't know. Dan pada pagi setelah pesta, ternyata Marin masih memikirkan Connell dan mencoba melihat HP-nya berharap bahwa ada pesan masuk dari Connell. Bahkan saat di kampus ada teman Marin yang bernama Teresa, dia tertarik pada Connell karena semalam melihat Connell dan Marin berada di pesta. Why don't you give her his number? Sure, of course. Yeah, why not?
Terlihat raut wajah yang berbeda dari Marin. Sepertinya Marin masih sangat menginginkan Connell untuk kembali. Sekarang Marin mulai sering menjalani hari-harinya dengan melamun memikirkan Connell. Dan di sisi lain sebenarnya Connell juga memikirkan Marin. Namun Connell lebih memilih diam dan lebih baik fokus dan juga bekerja. Di beberapa kesempatan mereka bertemu. Connell sering nongkrong bareng Marin dan pacarnya juga teman-temannya. Connell terlihat beberapa kali melirik Marin yang menurutnya sudah bahagia sekarang bersama pacarnya. Right now, thanks. Setiap hari Marin merenungi keberadaan Connell dan pada akhirnya Marin memutuskan pacarnya tanpa alasan yang jelas. What? Sorry. I'm sorry, I don't think this is working. So you did want this at some point? Sorry. Setelah memutuskan pacarnya, Marin menghampiri Connell dan mengajaknya pergi ke sebuah pesta. Sebelum naik mobil, Marin menceritakan bahwa Marin sudah putus dengan Gareth. I just broke up with Gareth. You alright? Didn't hurt that much. Feel absolutely fine. That's bullshit. Setelah itu mereka pun berangkat ke pesta tersebut. Karena Marin yang mabuk di pesta itu, Marin tak tahan diri dan menggoda Connell. Namun di situ Connell masih belum meresponnya. Dalam hati Connell belum siap untuk bersama lagi. Terlebih lagi perkara ibunya yang bekerja di rumah Marin dan keluarganya yang cukup ketergantungan dengan keluarga Marin. Connell juga beranggapan bahwa Connell seorang yang miskin. Akan berat jika menjalani hubungan dengan Marin yang sangat kaya. Melihat respon Connell yang sepertinya ingin berteman saja, Marin merasa sedih dan berpikir mungkin Connell sudah tak punya perasaan yang sama lagi terhadapnya. Begitu juga Connell, dia cukup merasa sedih dan tak tahu harus berbuat apa. Ditambah lagi Connell diberhentikan dari kerjanya dikarenakan tempat kerjanya akan melakukan renovasi dan semua karyawannya diberhentikan selama 3 bulan. Everybody, but it just... see, we want to get the refurb done by August so we can have this big. Right. And we want you back in August as well. Okay, yeah. Okay. Hari-hari berjalan, mereka masih sering berkumpul nongkrong bersama, namun tanpa status apapun. Mereka hanya saling mengagumi. Marin yang ingin cepat lepas dari perasaannya yang tak jelas itu akhirnya memutuskan untuk menjalani hubungan baru dengan seseorang. Karena pacar Marin yang baru adalah seorang pria tampan yang kaya, pacar Marin mengajak Marin dan semua teman-temannya berlibur termasuk Connell. Di liburan itu mereka menyewa villa untuk bersama-sama. Di sela-sela hari, Marin berbelanja bahan makanan bersama Connell. Sepulangnya dari belanja, pacar Marin melihatnya dan terlihat pacar Marin yang tidak menyukai hal tersebut. Do you want me to help with dinner or? No, thanks. Hingga saat makan bersama, pacar Marin selalu membicarakan hal-hal yang mewah dan terus-menerus menyindir Connell. Pacar Marin selalu membicarakan hal-hal yang mewah dan terus-menerus menyindir Connell yang hidup dengan sederhana dan seadanya. Tentu hal itu membuat suasana tidak nyaman dan membuat Marin merasa ilfil. Pacarnya juga beberapa kali menunjukkan sikap yang sok berkuasa. Melihat kejadian itu, Marin dan pacarnya masuk ke villa untuk berdebat. Namun di sana Marin berteriak dari dalam dan hal itu membuat Connell datang menghampirinya. Really delicious. All right. It's okay. It's okay. It's alright. You're alright. Connell pun mencoba menenangkan Marin yang sedang emosi. Lalu mereka memutuskan untuk pulang dari liburan mereka. Setelah berlibur, Connell yang merasa bahwa teman-temannya bukanlah lingkungan yang cocok baginya, kini Connell menjauh. Connell lebih memilih berteman dengan orang-orang yang setara dengannya. Dengan kini mereka yang saling menjauh, di sisi lain Marin sudah mempunyai pacar baru lagi. Namun hubungannya tidak membuat Marin bahagia karena di kepalanya hanya ada Connell. Connell juga sekarang sudah mempunyai pasangan baru yang menurut Connell setara dengannya. Namun sama saja, Connell juga tak merasa bahagia karena di kepalanya selalu ada Marin. Lama waktu berlalu, mereka hidup dengan hidupnya masing-masing dengan kenangan-kenangan yang tak pernah bisa mereka lupakan. Saat tahun baru tiba, Connell mendapat pesan bahwa salah satu teman SMA-nya meninggal dunia. Hal itu cukup membuat Connell terkejut dan sedih karena dia adalah teman dekat Connell pada masa sekolah. Mendengar kabar itu, Connell pun langsung pulang ke desanya untuk melayat bersama pacarnya. Ready, sweetheart? Di tempat pelayatan, ternyata Connell kembali lagi dipertemukan dengan Marin. Tanpa mengucap apapun, mereka berpelukan.
Entah apa makna dari pelukan mereka, tapi hal itu cukup membuat pacar Connell merasa risih dan menghentikan pelukannya. Di sana juga ada Rachel, mantannya pada saat SMA dulu. Selesai melayat, pacar Connell marah karena Connell yang bertingkah beda saat di pelayatan. Pacar Connell merasa bahwa Connell masih mempunyai perasaan terhadap Marin. To see her. Oh, for fuck's sake, Helen. Yeah, I was happy to see her. Does that make me a monster? Why'd you have to act so weird around her? Melihat respon Connell yang seperti itu, pacarnya pun marah dan memutuskan untuk meninggalkan Connell dan hubungannya yang mereka jalani. Merasa hidup yang terlalu berantakan, Connell mencoba untuk pergi ke seorang psikiater dan di sana dia bercurhat tentang semua perasaannya yang tak pernah dia ceritakan pada siapapun. Setelah lega dan bercerita, Connell memutuskan untuk menghubungi Marin lagi. Di sana mereka melakukan video call dan membicarakan beberapa hal termasuk rasa rindu yang sebenarnya. I did. I genuinely did. Don't feel anything. I'm really tired. I understand. Carry me over to your bed. I miss you. I miss you too. Come. Tak selang lama, akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu dan merayakan ulang tahun Marin bersama teman-temannya. Di hari ulang tahun Marin, itu adalah pertama kalinya Connell berani mencium Marin di depan teman-temannya. I love you. Setelah itu mereka merayakan Natal bersama di rumah Connell bersama ibunya. Nampak ketenangan dan kedamaian ada di wajah mereka masing-masing. Namun setelah selesai Natal, mereka berpapasan dengan ibunya Marin. Di situ terlihat ibunya Connell yang menyapa, namun ibunya Marin hanya cuek saja. Dan pada akhirnya mereka lulus kuliah dan Connell diterima kerja di luar kota. Mereka pun kembali lagi melakukan perpisahan. Film ini menggambarkan bahwasannya memang cinta masa SMA adalah percintaan yang paling menyenangkan, namun juga paling menyedihkan. Kayaknya sangat jarang orang-orang yang berhasil menjalani hubungan dari masa SMA sampai menikah. Sekian dan terima kasih. Semoga tidak mengecewakan.